sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mulai dari kamu, silahkan. Hai, nama saya Tasya Tata Fadila dari kelas 9H. Halo, saya juga. Nama saya Sylvina Fadila dari 9H absen 26. Hai, nama saya Zubro Tolawaliara Pemati dari kelas 9H. Dan perkenalkan, nama saya Eftahul Ilmia dari kelas 9H juga. Jadi kita ini satu kelas, guys. Langsung saja, tak usah basa-basi. Jadi kita akan beritahu daftar tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Yang pertama yaitu perpustakaan, yang kedua ruang serbaguna, yang ketiga lab komputer, yang keempat ruang seni, yang kelima Masjid Al-Amin, yang keenam aula sekolah, dan yang terakhir kantin. Nah, 7 tempat itulah yang akan kita kunjungi. Langsung saja kita menuju tempat pertama yaitu perpustakaan. Yuk. Kita mau menuju ke perpustakaan. Let's go. Lihat perpustakaan kita berdua. Kita sudah sampai dari perpustakaan. Kita masuki perpus itu harus menata sepatu. Kita masuk dulu ya guys. Terus harus berkeset. Kalau tidak berkeset nanti kotor dan bau. Iya guys. Ini fasilitas di perpustakaan. Banyak buku-buku kan. Ini kita kunjungi perpustakaan. Ini ada sampai buku-buku 5. sejarah ini kayak gini. Macam-macam Terus bisa kita dapati terus. Bisa ada acara makan-makan Dari lain. ada koran Baca juga. berita-berita. Dan di perpustakaan kami ini ada fasilitasnya, ada globonya, ada sarana, Juga ada CCTV-nya. Ada CCTV jadi kita tidak boleh mencuri di sini. Tahu kan sendiri kan? Dan ada kata-kata motivasi buat siswa agar terinspirasi ya guys. Ini banyak sekali buku-bukunya. Dan ini teman-teman kita. Assalamualaikum. Halo guys. Ada televisinya untuk media belajar dan mengajar. Ini ada cerita rakyat, ada buku-buku dongeng cerita rakyat. Ini ada paket-paket untuk mata pelajaran tertentu ya guys. Biar kita tidak kedinginan, kita juga ada AC. Supaya siswanya nyaman. Ada juga kipasnya. Lampunya. Jadi di sini sangat nyaman sekali ya guys. Kita belajar. Ini ada ada juga ini banyak sekali buku-bukunya. Ini buku-buku sejarah ini. Ini buku sejarah, ini buku bilangan-bilangan buat anak TK juga bisa agar kita lebih paham dari 0 sampai kita benar-benar bisa. Buruan. Ini tempat kita akan kalau mau Kita mau pinjam buku, jadi kita harus tulis nama lengkap kita biar kalau kita telat kembalikannya bisa kena sanksi juga, jadi kita tuh harus tepat waktu. Saya pernah guys 1 kali guys, tapi belum Wah, gimana kamu itu? Harus taat aturan. Nah, jadi inilah perpustakaan kita, walaupun tidak sebesar apa yang kalian kira, tapi kita sangat beruntung setidaknya masih punya perpustakaan dan banyak macam-macam buku yang pengalaman ilmu-ilmu. Sudah cukup lengkap di sini buku-bukunya. Jadi kalian Di sini juga fasilitasnya sangat memadai untuk media belajar mengajar di sekolah kita. Terus kita sangat worth it. Bentar lagi kita mau lanjut ke apa? ke tujuan yang kedua kita yaitu Ruang serbaguna. Oke, kita lihat dulu ya. Serbaguna ya guys. Let's go kita. Oke. Jadi kita udah sampai di ruang serbaguna, tapi sayang sekali ada acara. Entah kita nggak bisa masuk. Sedang digunakan. diceritakan mana nih ya? Mana ya? Kita nggak tahu. Kita loncat saja ke tempat ketiga kita. Bagaimana? Ya. Nanti kita mau ke sini lagi kalau sudah tidak ada orang. Next kita akan mengunjungi tempat ketiga yaitu lab komputer. Oke, Yuk, terus kita guys, sebelum masuk kita tuh harus minta izin terlebih dahulu biar apa Kita ya? agak sopan sedikit mau masuk ya. Bentar ya, ini gimana sih gurunya kok nggak ada ini? Kita cari dulu ya guys. Kita
Kita pertama-tama kita harus lepas sepatunya dulu, kita taruh di tempat sepatu dulu. Kita masuk relaksasi saja ya guys. Kita harus memakai ke tempat menaruh sepatunya ke relaksasi. Taruh dengan rapi ya guys. Kemudian kita masuk ya. Terus Ayo kita masuk dulu. masukin ke komputer satu ya. Kemudian Assalamualaikum. Udah proses pembelajaran ya guys. Ini cuma komputer. Kita ambil ini loh. Ada fasilitas komputer banyak sekali. Lebih dari 30 komputer. Jadi dapat memenuhi jumlah siswanya. ya guys. Mulai kita kelas 2 ini kelas 9 Bapak. Ini bapak namanya, halo bapak. Komputer. Oh iya, saya lupa guys. Ada AC-nya jadi kita tidak kedinginan. Itu adik kelas yang di Aduh, ambil enak segar guys, segar. Lagi belajar. Ini masih mengerjakan tugas yang dikasih oleh gurunya. Guys, kita mau keliling lab komputer ya guys. Sangat nyaman sekali di sini ya guys. Nyaman sekali, sangat nyaman sekali. Aku bisa tidur di sini guys. Nyaman sekali bukan dilengkapi fasilitas AC. Jadi siswanya itu nyaman kalau belajar di sini. Jadi cepet nyantol di otak ini. Jadi kita tuh apa ya, tidak Bukan nyaman tau. bagus kan? Ada tiga ruang kan. Ini kita masuk ke lab khas. Ayo Pak Tami. Kemana? Kita lanjut kemana? Kita lanjut ke tempat keempat, kita tidak tahu, aku lupa mau kemana ini. Ke tempat ruang seni. Ke tempat mana? Seni dulu ya guys. Ke ruang seni dulu. Nah, siap. Oke, kita ikut bareng lagi ya. Kita mau ke ruang seni dulu ya guys. Kita mau ke ruang seni dulu. Tasin dia. Lebar bukan? Ini lapangan sekolah kita. Mana kita Sudah masuk? sampai ke ruang seni musik. Buruan kita masuk. Susah banget. Assalamualaikum. Ya, ini alat-alat musik yang bisa kita gunakan. Tapi kita tidak boleh. Maaf ya sedikit berantakan, soalnya ruang itu apa ya, tidak sering digunakan sih biasanya. Cuma kalau ada ekskul gitu. Tuh banyak kan alat musik kita. Dan ini adalah hasil karya dari kakak kelas kita yang udah lulus guys. bagus-bagus ya. Cuma agak berantakan. Jadi di ruangan ini selain terdapat berbagai macam alat seni mulai dari keyboard, simbal, drum, biola, pelintan dan lain-lain juga. Terdapat berbagai lukisan hasil karya siswa, sehingga selain kita belajar musik di kelas kita juga bisa belajar musik di ruangan khusus ini. Ini bukan angker ya guys, cuma berantakan. Ini orang gila guys. Jadi ini adalah peraturan juga. Setelah menggunakan alat musik harap dikembalikan ke tempat semula. Yang mau musik harus baca ini. Jeng. Oh ya, itu barang-barang yang habis kita bentar lagi dipakai ya. Kita tutup aja guys. Assalamualaikum. Kita akan menuju ke tempat kelima kita, yaitu Musola Al-Amin. Ayo guys. Alat blocking. Hello guys. Kita mau ke mana? Ke Masjid Salam. Masjid Al-Amin. Halo, kita udah sampai. Cuma kita dulu kayak kita capek. Istirahat dulu ya guys. Istirahat ya, tapi kita istirahat cuma duduk-duduk aja sebentar. Nanti bentar Di lagi belakang kita kita ada musolanya serban beserta. Jadi untuk yang putra itu berada di bawah dan untuk yang putri berada di atas. Tapi yang atas ini loh guys. Di atas. Oke. Next. Tidak kelihatan. Tingkat guys, tingkat. Ini tempat wudhu laki-laki ya guys, banyak
kerannya itu banyak, jadi kita tidak berebutan. Tapi gitu guys, airnya guys. Kalau lama-kelamaan Ini ada doa selepas wudhu, kita harus berdoa. yang nggak hafal sesudah wudhu ada tulisan. Tuh ada tanaman-tanamannya. Jadi di sekolah kita ini banyak sekali tanaman-tanamannya. Dan belakang Sangat musola Bagus bukan? atau di sebelahnya Ini juga ada tanaman-tanamannya. ada kamar mandi. Ini ada kamar mandinya. Itu kalau mau menuju ke musola bisa lewat belakang, tapi tidak jarang dibuka ya untuk pintu yang belakang ini. Karena takut kenapa ya? Ini kamar mandi kita. Ini sih jarang digunakan ya kamar mandinya. Ayo langsung Kamar saja. mandi kita itu terlalu banyak ya guys, jadi kita bisa memasuki yang paling terdekat saja karena ini agak jauh ya guys. Langsung saja kita ke aula sekolah. Aduh banyak. Next. Ke aula SMP 5. Aduh panas sekali. Wah. Ya ini aula kita. Cuma SMP 5 sangat besar aja punya aula sebesar kayak gini. Ada kipasnya bagus juga. Ini biasanya Ya guys, karena ini kipas anginnya sangat banyak sekali, 1, 2, 3 lebih. Nah ini dia tempat ke-6 kita, yaitu aula sekolah. Di Pasuruan hanya SMP kami yang punya aula sekolah. Tempat ini biasanya digunakan untuk sosialisasi buat wali murid gitu. Biasanya juga ada kayak pementasan gitu. Besar bukan? Besar dan loh. saya pun pernah menyanyi di sini guys waktu kelas mengisi-ngisi. Saya juga. Mengisi-ngisi kan. Tapi nggak apa-apa lah buat nanti kita tua biar kita Buat partisipasi ya, gitu loh maksudnya teman-temanku. Jadi gitu. Langsung saja kita ke tempat yang terakhir kita ya, yaitu kantin sekolah. Next, ayo yuk yuk. Kantin sekolah kita tuh harus tuker pakai kupon dulu. ini guys. Iya. Ya, terima kasih Bu. Sesuai kita kan ya. Tapi kita harus menukar kupon dulu. Biar aman. Aman gitu. Dan sepatu saya belum ada. Jadi transaksi di sekolah kita tuh seperti itu. Apabila kita mau beli ke kantin, kita harus kita harus tukar kupon terlebih dahulu. Kita bisa singit-singitan kan? Karena ada yang bilang uang itu sumber dari virus karena udah dipegang orang banyak, belum tentu tangannya bersih bukan? Kita udah sampai ke kantin kita. Selamat beli ya guys. Itu ibu-ibu yang jualan es teh dan banyak makanan-makanan sehat biasanya. Gua ketuk-ketuk enggak apa-apa nak? Ini jualan es teh ya guys. Dan ini jualan bakso. Ibunya mana ibu? Hai. Oh, bobok sing joget aja. Nih, kita mau makan apa? Nah, oh ini yang ngambil es teh ini ya. Airnya itu air asli, air asli. Air godokan guys. Air asli, air mata. Air pasir. Nanti dicocok di sek kayune. Oh, direbus. Air palsu. Nah, itu ibunya guys Ayo, yang ayo, jualan. next. Next. Ini jualan sekalop. Halo Bunda, oh Bunda, oh kakak. Halo, ini ada Mbak Latifah. Halo. Nah, itu guys. Ini jualan soto guys, ini jualan soto, jual pecel. Ayo langsung saja. Ini kebetulan tidak buka ya orangnya. Orangnya paling kayaknya sakit kalau nggak punya uang. Ini mbaknya mengisi tahu, mbaknya lagi masak nanti dijual lagi. Mariam, kesukaannya si dia. Aku mau. Oke, next. Nah, ini ada yang jual. Ya, Jualan halo. lagi capek. Duduk. Jualan PT. Oh, jualan tempe guys. Nisannya. Tapi ini makanannya makanan sehat-sehat aja. Jadi di kantin kita terdapat 7 stand sehat. Di sekolah kami minim plastik. Jadi plastik itu sangat minim. Kita memakai kertas yang bisa didaur ulang. Sehingga tidak banyak terdapat plastik di kantin ini. Transaksi di
sekolah kami juga tidak menggunakan uang seperti biasanya. Akan tetapi apabila kita ingin membeli kantin, kita harus menggunakan kupon ini. Ya, jadi itulah sarana dan prasarana di sekolah kami. Dan juga di setiap kelas juga ada televisi untuk media belajar kita. Buruan kita ke next ke kelas kita ya. bye Bye. bye bye. Jadi selama kita bersekolah di sini sangat menyenangkan sekali. Apalagi gurunya juga baik ramah dan murah. Fasilitas yang ada juga sangat memadai sehingga kita tidak kekurangan untuk sarana atau media belajar mengajar. Apalagi di setiap kelas selalu ada televisinya untuk media buat guru-guru yang mau menerangkan lebih detail lagi mengenai apa yang mereka bahas. Intinya apa ya, fasilitas di sini